Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Shadaqallahul adzim. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini perkenalkan, saya Khairuddin Abdullah Nugroho Saputra dari kelas PAI 5G. Di sini kami akan menyampaikan kaitannya perkembangan Islam di tanah Jazirah Arab ketika masa Rasulullah SAW sebagai pemenuhi tugas mata kuliah SKI Asia dan Eropa. Seperti yang kita tahu, di mana tanah Arab adalah wilayah di mana mayoritas adalah pasir dan bebatuan. Sebelum Islam hadir di tengah-tengah masyarakat Arab, kondisi masyarakat Arab ini dikenal sebagai masyarakat jahiliyah. Kenapa demikian? Karena memang pada saat itu banyak sekali faktor yang kemudian Rasulullah sendiri menyebut bahwa masyarakat waktu itu adalah masyarakat jahiliyah. Yang pertama, masyarakat Arab pada saat itu sebelum Islam hadir, mereka mempercayai adanya Allah, mempercayai adanya Tuhan. Namun di sisi lain, masyarakat Arab juga menyembah yakni berhala ataupun patung. Mereka mempercayai bahwa dengan menyembah patung tadi adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta yakni Allah. Padahal tidak demikian, karena hal tersebut termasuk dalam kemusyrikan. Jadi apa yang masyarakat Arab yakini itu adalah sebuah kekeliruan. Jadi salah satu faktor yang menyebabkan Rasulullah kemudian mengatakan masyarakat Arab adalah masyarakat jahiliyah demikian. Karena patung yang mereka sembah tidak bisa memberikan manfaat maupun madarat kepada masyarakat tersebut. Yang kemudian di sisi sosial dan budaya, masyarakat Arab masih mempercayai ataupun adanya tingkatan kelas di masyarakat. Jadi warga ataupun masyarakat yang dia di kalangan bangsawan itu sangat dihormati, kemudian diagung-agungkan. Sedangkan yang ada di kasta bawah itu kemudian kurang dihargai, kemudian juga tidak diperdulikan. Demikian. Juga banyak sekali tradisi-tradisi yang kemudian itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Karena memang Islam pada waktu itu belum masuk, kemudian belum memberikan cahayanya di tengah-tengah masyarakat Arab. Contohnya adalah di mana kaum perempuan kemudian tidak dihargai, kemudian diperlakukan seenaknya, apalagi dari kalangan dari kasta bawah, semacam itu. Kemudian juga masyarakat Arab itu mempercayai adanya takdir menurut yakni anak panah. Jadi ketika masyarakat Arab itu memiliki hajat, memiliki urusan, kemudian yang menjadi patokan itu adalah dia melemparkan anak panah. Jika itu sesuai dengan apa yang diharapkan, anak panah itu mengatakan iya, maka dilakukanlah itu. Tapi kalau tidak, maka dia mempercayai akan terjadi madarat. Itu juga termasuk ke dalam sebuah kesyirikan. Di sisi lain, di aspek yang lain, yakni di perekonomian, masyarakat Jazirah Arab ini sebenarnya sudah cukup maju di dalam perekonomian. Masyarakat di sana mayoritas adalah sebagai seorang pedagang yang tidak cuma di lingkup internal ataupun di lingkup wilayah Jazirah Arab saja yang kemudian mereka berdagang, tetapi juga sampai luar kota seperti di Syam,
kemudian di Yaman, Persia, kemudian juga di Mesir, seperti itu. Jadi mereka berdagang dengan berjalan kaki, kemudian menaik unta ke kota-kota di luar. Di aspek yang lain, ketika kita melihat akhlak gitu ya di masyarakat Jazirah Arab pada waktu itu juga, meskipun dikatakan jahiliyah, tidak semuanya kemudian perilakunya tidak ada yang baik, tidak. Ada juga masyarakat yang kemudian memiliki sifat yang dermawan, kemudian suka menolong dan lain-lain. Tetapi memang secara keseluruhan, secara umum, banyak sekali hal-hal yang tentunya belum ataupun tidak sesuai dengan syariat Islam. Kemudian ketika Islam datang, Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan turunnya ayat. Kemudian Rasulullah mendakwahkan Islam ini di tengah-tengah masyarakat Arab. Yang pertama dengan cara sembunyi-bunyi, setelah Allah turunkan surat Al-Muddathir, Allah perintahkan untuk mendakwahkan atau menserukan Islam ini. Kemudian Rasulullah mencoba sedikit demi sedikit untuk menyebarkan agama Islam ini. Rasulullah SAW, beliau adalah seorang yang sangat cerdas gitu ya, tahu bagaimana kondisi umat Islam ataupun agama Islam yang baru muncul dan kemudian berada di tengah-tengah kebudayaan masyarakat yang begitu kompleks seperti tadi. Rasulullah memilih untuk melakukan strategi, yakni dengan berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Rasulullah SAW pertama kali mendakwahkan ataupun mengajarkan agama Islam ini adalah yang ditekankan terkait dengan ketuhanan ataupun akidah. Rasulullah ingin meluruskan bagaimana persepsi-persepsi masyarakat Arab ini keliru, kemudian diajak untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu, Rasulullah SAW juga melakukan pembinaan dalam aspek pendidikan. Rasulullah ajarkan bagaimana ilmu agama, kemudian ilmu sosial bermasyarakat dan lain-lain. Pada waktu Rasulullah SAW memilih untuk berdakwah sembunyi-sembunyi, yakni pertama kali di tempatnya sahabat Arqam bin Abi Arqam. Walaupun memang di situ belum banyak kemudian yang mau diajak untuk ikut Islam, baru beberapa orang, yang salah satunya ada Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Khadijah. Yang sedikit itu Rasulullah istiqomahkan untuk ajarkan atau dakwahkan ajaran Islam, kemudian menjadi kekuatan yang kuat, akidah yang kuat di dalam masing-masing para sahabat, di mana kemudian para sahabat yang lain tadi yang setelah Rasulullah ajarkan, Rasulullah bina, itu juga mengajak yang lain untuk masuk pada Islam. Sampai pada akhirnya turunlah ayat yang memerintahkan Rasulullah untuk mendakwahkan Islam ini di Mekah, khususnya secara terang-terangan, namun tentunya tidak mudah. Banyak sekali faktor, banyak sekali halangan, rintangan yang kemudian Rasulullah terima dan para sahabat kala itu terima. Lecehan, kemudian sampai ancaman untuk dibunuh Rasulullah alami pada waktu itu. Sampai-sampai dari kalangan keluarga sendiri, dari kalangan paman Rasulullah sendiri, ada Abu Lahab, kemudian Abu Jahal, yang kemudian mereka adalah tokoh-tokoh kaum Arab pada waktu itu juga ikut membenci ataupun memusuhi dakwahnya Rasulullah SAW. Jadi memang luar biasa pada waktu itu perjuangan Rasulullah untuk memulai Islam ini di tanah Arab. Kemudian karena seiring berjalannya waktu, keadaan semakin yang tidak memungkinkan, tidak kondusif, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan untuk Rasulullah ini berhijrah. Hijrah pertama Rasulullah ke Madinah ini disambut baik oleh para sahabat, para kaum Ansar yang ada di Madinah. Memang kaum Ansar di sini, yang di situ memang banyak sekali umat ataupun kaum suku-suku yang ada di kaum Ansar. Ini terdapat suku yang memang sudah
mau masuk ke dalam Islam. Pada waktu itu ada suku Aus, kemudian ada suku Khazraj, di mana sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, dua suku ini pernah berkunjung ke tempatnya Rasulullah SAW, ke Mekah. Pada waktu itu kaum Aus dan Khazraj ini berkunjung ke Mekah, kemudian disambutlah oleh Rasulullah SAW, kemudian diajaklah mereka untuk masuk Islam. Dan alhamdulillah atas qadarullah gitu ya, atas tentunya petunjuk dari Allah, kaum tersebut mau masuk Islam, bahkan berkomitmen, berani ataupun ikut membela perjuangan Rasulullah SAW. Kemudian dimintalah Rasulullah oleh dua kaum tadi untuk tentunya berkunjung ke Madinah. Dan akhirnya Rasulullah berkunjung, kemudian berhijrah ke Madinah dan memutuskan untuk menetap di sana, menyusun sebuah strategi untuk tentunya mendakwahkan Islam ini kembali. Karena tadi ada dukungan dari kaum Ansar yang sudah masuk Muslim dari perjanjian sebelumnya Rasulullah dengan kaum Ansar. Tentunya di sana Rasulullah dan para sahabat kaum Muhajirin yang berhijrah mendapat dukungan, mendapat support, mendapat benteng yang begitu kuat dari kaum Ansar. Bahkan kaum Ansar menawarkan apa yang mereka miliki untuk kemudian dibagi dengan kaum Muhajirin. Ini luar biasanya kaum Ansar pada waktu itu. Rasulullah SAW pertama kali hadir di Madinah, mereka kemudian Rasulullah ini kemudian membangun sebuah masjid yang kita kenal dengan Masjid Nabawi, masjidnya Rasulullah SAW, di mana di masjid ini Rasulullah jadikan sebagai pusat peradaban dakwah Islam dan juga peradaban tentunya sosial masyarakat. Tidak cuma dalam hal keagamaan, tetapi hal yang lain Rasulullah munculkan mulai dari masjid ini. Rasulullah SAW pertama kali di Madinah juga adalah menekankan bagaimana mewujudkan rasa persaudaraan di antara dua kaum Muhajirin maupun kaum Ansar, sehingga walaupun sedikit ada konflik di antara kaum di Madinah, tetapi tidak separah gitu ya, tidak separah bagaimana kaum di tanah Mekah. Kemudian Rasulullah SAW seiring berjalannya waktu membuat yang namanya Piagam Madinah, di mana dari piagam ini, undang-undang yang dibuat oleh Rasulullah SAW ini menjadikan seluruh kalangan, seluruh suku di kaum Ansar, Muhajirin maupun suku-suku yang ada di dalamnya itu menjadi satu padu, menjadi kesatuan yang kuat, yang dimana didasarkan pada semangat persaudaraan yang luar biasa. Inilah Rasulullah SAW yang begitu luar biasanya. Beliau adalah seorang pemimpin negara, kemudian juga seorang utusan ataupun Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membawa misi keislaman. Kota Madinah, yang pemerintahan Madinah yang pada waktu itu Rasulullah bangun, ini didasarkan pada semangat persaudaraan tadi, di mana pemerintahannya berbentuk teokrasi, di mana Rasulullah sebagai kepala pemerintahan dan juga kepala negara, tetapi kedaulatan negara ini di tangan Tuhan, di tangan Allah. Jadi didasarkan pada petunjuk Islam. Kemudian masyarakat yang di luar Islam, mereka juga mematuhi, kemudian ikut menjalankan undang-undang yang telah disepakati bersama di Piagam Madinah. Dan ini menjadikan suatu semangat ukhuwah yang luar biasa dari para masyarakat di Madinah sendiri. Selain itu juga Rasulullah tentunya membangun negara ini dari berbagai aspek, dari aspek tentunya pemerintahan tadi yang didasarkan pada teokrasi, kemudian
di pendidikan Rasulullah bangun sebuah masjid Nabawi yang menjadi pusat peradaban Islam, menjadi pusat peradaban masyarakat di Madinah. Kemudian di sosial budaya Rasulullah ajarkan, Rasulullah tekankan bagaimana semangat persaudaraan di antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor, yang dimana saling membantu, saling memikul satu sama yang lain. Juga Rasulullah SAW menekankan bagaimana kesetaraan di antara pada masyarakat. Berbeda dengan adab apapun, tingkah laku kebudayaan di Mekah, Rasulullah membangun kesetaraan di antara, tidak membedakan antara kaum Muhajirin dan Ansor, kemudian suku satu dengan suku yang lain, kemudian tidak membedakan antara lelaki dan perempuan. Mereka dianggap setara, dan yang menjadikan berbeda adalah bagaimana ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, Rasulullah juga membangun dari aspek ekonomi. Rasulullah menekankan kepada orang-orang yang kaya di masyarakat Ansor, kemudian membantu bagaimana masyarakat yang memang kurang membutuhkan. Kemudian ekonomi ini menjadi tumbuh. Rasulullah juga membuat pasar untuk pusat perekonomian di tanah Madinah. Kemudian juga Rasulullah membangun mengadakan pajak, yakni orang-orang yang di luar Islam wajib membayar jizyah ataupun pajak kepada umat muslim, yang nantinya kepada pemerintah muslim, yang kemudian nanti dari hasil pajak tadi dikembalikan kepada masyarakat. Selain itu, di aspek politik ini Rasulullah menekankan bagaimana semangat musyawarah. Jadi Rasulullah ketika ada suatu permasalahan, suatu yang perlu dibahas untuk ke depan, Rasulullah ajak semua suku, semua kalangan di kaum Muhajirin, Ansor maupun suku-suku yang ada di sana untuk ikut bermusyawarah menyelesaikan suatu permasalahan yang ada dalam pemerintahan. Yang terakhir, Rasulullah juga mendidik bagaimana karakter khususnya pada kaum muslim di sana, yakni karakter yang memiliki akidah yang lurus, akidah yang kuat, dan memiliki semangat juang mental yang baik untuk menjalankan maupun mendakwahkan ajaran Islam. Kemudian tentunya dari ini semua perjuangan yang Rasulullah SAW lakukan, banyak sekali hikmah, banyak sekali kemudian perubahan yang terjadi di tanah Jazirah Arab, khususnya di Madinah. Yang pertama, di aspek pendidikan banyak sekali muncul sahabat-sahabat yang begitu cerdas, sahabat-sahabat yang kemudian memiliki hafalan Quran, memiliki akidah yang lurus, kemudian memiliki ilmu-ilmu kehidupan yang luar biasa. Kemudian di aspek sosial budaya, Rasulullah dengan caranya tadi membangun masyarakat dengan semangat persaudaraan, persatuan, ini menjadikan masyarakat di sana memiliki ikatan yang begitu kuat dan menjadikan sedikit ataupun meminimalisir adanya persoalan-persoalan, permasalahan, konflik yang ada di sana. Di aspek ekonomi, Rasulullah dengan caranya tadi kemudian membangkitkan, mendorong, memajukan aspek perekonomian masyarakat di tanah Madinah. Kemudian juga para masyarakat Madinah, masyarakat kaum muslimin khususnya memiliki karakter yang kuat, bagaimana mereka memiliki semangat dalam belajar, memiliki semangat dalam menjalankan syariat-syariat Islam, menjalankan aturan-aturan yang telah disepakati bersama, dan juga semangat dalam mendakwahkan ajaran Islam ini. Ini luar biasanya Rasulullah, perjuangan dan lika-liku dakwah Rasulullah selama di Madinah, kemudian juga tadi di Mekah. Kemudian dari situ kita dapat mengambil banyak hikmah sebagai seorang muslim. Tentunya kita juga harus semangat dalam menjalankan ketakwaan ini, menjalankan perintah-perintah Allah, dan tentunya bagaimana kita meminimalisir kemudian meninggalkan apa-apa yang Allah larang.
Terakhir, semoga yang sedikit ini dapat menjadikan manfaat untuk saya khususnya dan teman-teman semuanya pada umumnya. Banyak kurang dan khilafnya dari saya, mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.